sebagai asisten keperawatan dan teman Saya Dewi Lestari, saya sebagai Probandus. Pada sesi ini kita akan melakukan tindakan pengukuran tanda-tanda vital yang terdiri dari pengukuran tekanan darah, pengukuran nadi, pernafasan, dan juga suhu. Nah, untuk melakukan keterampilan tersebut, kita perlu menyiapkan alat terlebih dahulu. Alat yang perlu disiapkan antara lain handscoon, masker, hand sanitizer untuk cuci tangan, tisu, alcohol swab untuk membersihkan termometer, kemudian sphygmomanometer raksa, buku catatan untuk menulis hasil pengukuran, stetoskop, celemek, kemudian termometer raksa, jam tangan untuk mengukur nadi dan pernafasan, juga alat tulis. Kemudian kita juga perlu menyiapkan bengkok. Nah, oke, kita langsung saja ke prakteknya ya. Tahap pre-interaksi. Saya telah membaca catatan keperawatan dan catatan medis pasien. Kemudian saya telah mengeksplorasi perasaan dari ketakutan diri saya. Saya telah mempersiapkan alat dan saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Saya siap bertemu dengan pasien. Ya, mulai. Tahap orientasi. Tok tok tok. Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak siapa? Dewi, Mbak Dewi di ruang. melatih 4B. Oh ya, benar ya, dengan Mbak Dewi di ruang melatih 4B. Boleh saya masuk, Mbak? Selamat pagi, Mbak Dewi. Perkenalkan, nama saya Perawat Siti. Di sini saya akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital Mbak Dewi ya. Tanda-tanda vital yang akan saya ukur terdiri dari tekanan darah, kemudian nadi, pernafasan, dan juga suhu. Nanti waktunya kira-kira 10 menit. Tujuannya yaitu untuk mengecek kestabilan kondisi Mbak Dewi dan juga untuk mengetahui perkembangan kondisi Mbak Dewi ya. Nanti prosedurnya saya akan melakukan pengukuran suhu terlebih dahulu. Nanti saya akan menggunakan termometer raksa dan saya pasangkan di ketiak Mbak Dewi. Kemudian saya akan mengukur nadi di pergelangan tangan Mbak Dewi dan juga mengukur pernafasan. Kemudian saya akan melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan tensi raksa ya Bu. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa kita lakukan tindakannya sekarang, Mbak? Oke. Nanti saya akan menutup tirai untuk menjaga privasi Mbak Dewi ya. Dan saya akan menggunakan hasil pengukuran hari ini hanya untuk kegiatan pengobatan Mbak Dewi saja ya. Saya menutup tirai untuk menjaga privasi klien. Mbak, saya menggunakan APD terlebih dahulu ya. Bisa kita mulai sekarang ya Mbak? Saya akan mengecek suhu Mbak Dewi terlebih dahulu. Mengambil termometer raksa, kemudian menurunkan suhunya sampai 35 derajat Celcius. Maaf Mbak, saya pasangkan di ketiak Mbak Dewi ya. Ketiak sebelah kiri ya Mbak. Bisa saya bantu melepas pakaiannya atau mau dilepas sendiri? Bantu. Saya bantu ya Mbak. Saya bersihkan dulu ketiaknya.
Pastikan termometer benar-benar terpasang di aksila. Dikempit ya, Mbak. Selanjutnya saya akan mengukur frekuensi nadi dan pernafasan Mbak Dewi ya. Boleh pinjam tangan kanannya, Mbak. Maaf ya. Untuk mengukur tekanan nadi kita menggunakan 3 jari, kemudian kita tekan di arteri radialisnya, kita rasakan denyutnya. Setelah menemukan denyutnya, dengan tangan satunya kita mengambil jam. Kita hitung selama 30 detik, kemudian dikalikan 2 untuk yang denyutnya itu beraturan, dan selama 60 detik untuk yang denyutnya tidak beraturan. Nadinya 86 ya, Mbak. Mulai. Kemudian saya cek pernafasan Mbak Dewi ya. Maaf ya, Mbak. Dihitung selama 60 detik. Dilihat pergerakan dinding dada pasien dan juga dirasakan menggunakan tangan. Jumlah pernafasannya sebanyak 18 kali ya, Mbak, dalam 1 menit. Kemudian dituliskan di buku yang sudah disediakan. Mbak Dewi, saya ukur tekanan darahnya dulu ya. Permisi ya, Mbak, saya buka lengan bajunya. Saya ke ataskan. Kemudian kita memasang mansetnya. Nah, jarak manset ini sekitar 2,5 cm atau sekitar 2 jari di atas fossa cubiti. Nggak mau naik. Kemudian kita kencangkan, kita pastikan sudah on. Kemudian kita menggunakan stethoscope. Kemudian kita letakkan ini di arteri brachialisnya. Kita raba terlebih dahulu. Oke. Bu, kita ulangi sekali lagi ya untuk memastikan. Tekanan darahnya 100/65 ya, Mbak. Saya rapikan lagi ya. Maaf, saya ambil termometernya ya. Suhunya 37,2 ya.
melakukan desinfektan menggunakan alkohol swab. Kita masukkan ke tempatnya lagi. Kemudian kita tulis di buku catatan tanda-tanda vital kita. Oke. Ya. Sudah selesai ya Mbak dilakukan pengukuran tanda-tanda vitalnya. Tadi diperoleh hasil semuanya normal. Bagaimana Mbak perasaannya setelah dilakukan pengecekan tanda-tanda vital? Sudah baik kan? Ya, tadi hasilnya semuanya baik ya Mbak, di batas normal. Terima kasih sekali, tadi Mbak Dewi sudah mau bekerja sama dengan baik. Setelah ini saya akan kembali lagi ke ruang perawat. Nanti kalau Mbak Dewi butuh bantuan saya, bisa tekan tombol atau bisa panggil saya di ruang perawat ya. Nah, nanti saya akan datang lagi 2 jam lagi untuk memberikan obat. Oke, saya tinggal dulu ya Mbak Dewi, selamat beristirahat. Saya sudah selesai melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada Nona Dewi. Kemudian saya telah membereskan alat dan saya akan mencuci tangan. Kemudian saya akan kembali ke ruang perawat untuk mendokumentasikan hasil pengecekan tanda-tanda vital.